Hidup kita adalah milik Kristus, tapi terkadang kita tidak pernah mau kehilangan segalanya dalam hidup demi Kristus. Bahkan kita menjadikan iblis sebagai bapa kita. Iblis yang adalah pembunuh manusia sejak awal. Iblis juga adalah makhluk yang tidak pernah hidup dalam kebenaran. Karena itu, untuk membuka mata kita agar berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada kasih Allah, maka kita harus mampu menjadikan Kristus sebagai segalanya dalam hidup. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Untuk menggapai kasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa jika gagal. Jangan kecewa jika dikecewakan. Boleh gagal, tapi jangan menyerah. Buatlah hidup ini berarti sebagai tanda engkau milik Kristus. Kasih. Kita mungkin sering mendengarkan kata-kata atau kalimat kasih. Pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar itu dapat kita pahami sendiri. Dan namun sebelum itu, sifat kasih seringkali kita dengar dan pahami seperti kasih itu murah hati, sabar, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri, dan tidak sombong. Apalagi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Agustinus dari Hippo pun berpemahaman bahwa cara kita melakukan kasih itu bisa dengan tubuh, akal budi, maupun hati kita. Bagaimana kita mengenal Allah? Tentu dengan cara mengasihinya. Dalam konteks pemikiran, kita mengenal Allah dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya kasih kepada banyak orang. Karena hakikatnya kasih bersumber dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam arti Yesus lebih dulu mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus maupun sesama manusia. Berarti sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan sebelum kita lahir pun, Tuhan sudah tahu apa yang direncanakan untuk kita. Dan dalam melakukan kasih tentu sangat banyak tantangan, saudara-saudara. Kasih pun memiliki tipe-tipe. Ada kasih agape, kasih phileo, kasih eros, dan kasih storge. Tergantung pemahaman saudara dan juga apa yang saudara ingin lakukan. Pergunakanlah kasih dalam hidup, tetaplah berjuang, tunjukkanlah kasih. Dalam mengenal Allah tentu banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun semua itu tidak ada arti jika kita memiliki kasih dalam hati kita dan memiliki damai serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbuatlah kasih kepada banyak orang, terutama kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan jangan selalu menganggap untuk apa saya berbuat demikian, apa yang saya dapatkan. Jangan pernah mengharapkan seperti itu. Jadilah seorang yang memberikan kasih kepada semua orang. Jadilah pembawa kasih, pembawa terang, pembawa damai dan sebagainya. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Dolan Arthur Armstrong Soilite, NIM saya 71-2021-062. Teman-teman, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai apa itu doa labirin. Lalu, apakah itu doa labirin?
Nah teman-teman, doa labirin adalah doa yang dilakukan dengan menggunakan labirin sebagai metodenya atau labirin sebagai media untuk melakukan doa. Namun teman-teman, doa labirin bukanlah doa yang biasa, namun doa labirin adalah sebuah perjalanan iman yang melaluinya kita dapat memperoleh pengalaman spiritualitas yang kuat yang memungkinkan kita semakin menyatu dalam relasi kita dengan Allah. Teman-teman, di sini menggunakan labirin karena labirin menyimbolkan perjalanan hidup manusia yang berliku dan panjang, namun mempertemukan manusia kepada sang pusat kehidupan, yaitu Allah. Perjumpaan dengan Allah membawa dan mendorong kita untuk kembali pada peran dan tanggung jawab kita yang memberikan perubahan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, doa labirin memiliki 3 bagian atau langkah. Yang pertama, saat memasuki labirin, ada keterbukaan pikiran dan hati terhadap apa yang ingin Tuhan katakan. Yang kedua, ketika teman-teman berada di tengah labirin, waktu dapat digunakan untuk berefleksi lebih dalam tentang apa yang ada di hati dan pikiran teman-teman. Yang ketiga, saat teman-teman kembali dari labirin, seseorang akan melakukan perjalanan keluar dengan penceramah dan pengalaman spiritualitas yang sudah diperolehnya. Ada juga cara untuk doa labirin. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran teman-teman, tenangkanlah pikiran, tubuh berdiam, aturlah nafas teman-teman, dan langkah hingga merasa nyaman. Kedua, pilihlah hal apa yang ingin didoakan pada saat berada dalam labirin. Ketiga, masuklah melalui pintu masuk ketika diri sudah siap, jalanlah mengikuti alur labirin. Keempat, berjalanlah hingga ke pusat labirin. Ketika tiba di pusat, berikanlah waktu sejenak untuk berhenti. Kelima, dari pusat labirin kembali keluar dengan berjalan pada jalur yang sama menuju pintu keluar yang sama dengan pintu masuk. Keenam, saat sampai pada pintu keluar, nyatakanlah syukur kepada Allah karena perjalanan yang sudah dialami dan dilalui. Ketujuh, setelah selesai, teman-teman dapat tuliskan pengalaman yang diperoleh selama berdoa di labirin dalam sebuah jurnal. Oke teman-teman, itu semua dari saya. Terima kasih karena sudah menonton dan shalom. Kepemimpinan dan pelecehan spiritual. Berbicara tentang kepemimpinan, pastinya semua orang mengetahui apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ketika seseorang mampu mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan bersama dan untuk kepentingan bersama. Di dalam lingkungan keorganisasian gereja, pendetalah yang paling sering atau yang paling cenderung sebagai pemimpin dalam keorganisasian. Sikap dan teladan pendetalah yang selalu menjadi gambaran bagi jemaat-jemaat yang patut untuk ditiru bagi banyak orang. Pelecehan spiritual. Kata-kata ini sangat jarang kita dengar, tetapi kata-kata ini sangat sering terjadi dalam lingkungan gereja kita dan lingkungan masyarakat kita. Pelecehan spiritual berupa ketika kita mempunyai masalah, lalu kita bercerita kepada orang yang kita anggap bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah itu, tetapi orang tersebut malah mematahkan semangat kita dan membuat kepercayaan kita semakin melemah kepada Tuhan. Itu hal tersebut termasuk pelecehan spiritual. Selain itu, ada juga ketika kita melakukan pelayanan, lalu orang lain menjelekkan kita sehingga
rasa semangat kita dalam berpelayanan menjadi lemah dan membuat kita menjadi tidak semangat dalam melakukan pelayanan. Hal-hal tersebut haruslah kita hindari agar tidak terjadi pelecehan spiritual dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan kita. Hendaklah kita menjaga tutur kata kita agar kiranya orang lain tidak sakit hati, dan dalam lingkungan kita terjadilah keharmonisan dan kita senantiasa memiliki rasa saling menghargai dalam lingkungan gereja kita, dalam lingkungan kemasyarakatan kita. Amin. Harapan pagiku. Di butuh subuh, tubuh ini terbangun, memiluk dingin hingga lutut, membuka mata melihat harapan baru. Hari ini matahari terbit, semua tentang kemarin hanya unggah cerita. Hari ini kenyataan, semua tentang hari ini adalah harapan. Banyak pintaku di pagi ini Tuhan, banyak arti aku serakah. Bukan aku juga aku maruk, aku hanya ingin meminta meski berarti itu banyak. Tuhan, kabulkanlah pintaku, ku mohon kabulkanlah. Aku memohon kepadamu, tolong jawablah doa ini, agar kau tahu apa doaku. Di ujung takdir sepi membayang hingga ufuk, lelah terasa mencumbu tumbuh, menimpa gelisah yang menghampar. Kini ku sendiri, ku mohon sejengkel doa, ku pinta untuk kesempatan kedua. Ku mohon dengan tangis pecah, pada sedia melanda, ku rapat dada hingga ia batu, keras hingga angin terkurung di sana, meraung tanpa ampun. Tuhan, hatiku hampa, terasa sesak dan asal di sana. Ku mohon tawar jasa ini, angkatlah asanya. Hingga waktu tiada, ku masih terpaku menatap luka yang enggan kembali meski hidup ku gadai. Tuhan, bahagiakan ibuku, di ujung hidupnya limpahkanlah ia warna-warni bahagia. Tuhan, bahagianya adalah bahagiaku, sedihnya juga sedihku. Dan jika berarti aku harus mati untuk kebahagiaannya aku sedih. Masukkan aku ke surga, surgamu wahai Allah, tempatkanlah aku di sana.